ini kan narasi seolah-olah mereka sudah ketemu Tesla dan Elon Musk dan Tesla siap bergabung berinvestasi. Enggak lah, ini cuma nyampein undangan. Kemudian ada satu agreement, coba dong datang ke Indonesia, lihat nih kita punya produksi nikel, gitu-gitu aja, belum ada komitmen yang berarti ya. Saya tahu Elon Musk itu lagi disibukkan dengan membeli Twitter. Ini berikutnya yang sempat menghangat dan mungkin jadi banyak kontroversi juga ya. Tentang pertemuan antara Menteri Luhut Binsar Panjaitan dengan Elon Musk. Luhut dan tim ya. Nah, sementara dari delegasi Indonesia ini berjas, kemudian Elon Musk ini kawasan dan tampaknya seperti baru bangun tidur gitu, kusut gitu ya. Ini siapa yang salah nih? Siapa yang salah gitu kan? Istilahnya mungkin kita dihadapkan pada mannersnya sepertinya tidak bagus untuk dalam. Ini gimana Bang? Ini sempat jadi banyak nyinyiran juga nih dari netizen. Gimana Bang? Jadi kalau ini orang yang punya perusahaan yang paling berharga ya di dunia saat ini, Tesla, berkaosan gitu ya. Sementara pejabat kita yang terhormat, ya bahkan dibilang Perdana Menteri, ya oleh Elon Musk sendiri, Prime Minister, itu pakai jas, pakai kemeja. Saya kira harusnya kita pandai ya, karena kalau pertemuannya itu di pabrik, ini kan di pabrik ya saya kira nggak perlu lah pakai jas. Pabrik itu panas. Ya, saya kira memang yang salah itu pejabat kita, ya salah arah dia itu, salah menempatkan. Ini pertemuannya di satu pabriknya dia ya. Saya kira ya kita harus menyesuaikan. Kalau perlu kita pakai kaos ya. Saya bukannya belain Elon Musk ya, tapi Elon Musk itu bicaranya ya ketemuannya di pabrik. Ya mungkin kalau ketemuannya di kantor mewahnya dia ya itu bisa pakai jas dong. Kalau dia terakhir saya lihat fotonya Elon Musk ketika dia launching pabrik pertama kali produksi Tesla di Jerman, di mana Jerman itu kan terkenal dengan mobil BMW-nya ya. Dia produksi dia pakai jas, ya. Dia pakai seperti pakaiannya Pak Luhut itu tadi, jas dan kemeja. Dan dia pidato di situ. Tapi kalau ketemuannya di pabrik ya begitulah, pakai kaos. Dan lagi pula kan kalau pakai jas sementara karyawannya pakai kaos kan juga nggak tepat gitu. Jadi emang ini yang salah menempatkan diri kalau menurut saya adalah Pak Luhut sendiri gitu. Ya, berarti ini salah kostum memang. Salah kostum. Yang salah itu rombongan Pak Menteri lah itu salah. Kalau kita lihat sebetulnya kita tuh juga pengen kalau lihat ini dijadikan sebagai agenda kenegaraan ya, ditunjukkan ke publik Indonesia bahwa ini loh saya sudah bekerja sementara Elon Musk pakai kaos. Ini menunjukkan menurut saya kayaknya jenis pekerjaan yang Anda sedang perjuangkan ini salah gitu loh. Kenapa? Ya kalau Anda menyatakan ini acara kenegaraan harusnya dilakukanlah di tempat yang proper. Ini kan juga masalah kredibilitas kita sebagai bangsa. Ya kan Anda itu kan datang ke sana itu kan mewakili masyarakat Indonesia yang jumlahnya 220 juta. Nomor 4 terbesar di dunia, penduduk terbesar di dunia nomor 4. Saya kira harusnya dalam kop undangan itu disebutkan bahwa ini adalah pertemuan kenegaraan. Nah ini saya kira harusnya dipikirkan ya para menteri yang berkunjung ke luar negeri ya harus diperhatikan betul bahwa ini adalah membawa nama Bank Indonesia. Kalau seandainya memang diperlukan satu pakaian yang lebih proper ya jangan pilih tempat di pabrik misalnya. Pilihlah tempat di tempat meeting ya atau di satu tempat yang memang didedikasikan untuk pertemuan formal begitu. Ini kan kesannya pemerintah satu sisi menganggap ini sangat formal tapi Elon Musk satu sisi menganggap ini informal aja. Ini kan kayak orang datang itu ngirim undangan. Ya kan salah satu undangannya kan menghadiri pertemuan B20 di acara event G20 kan. Ini kan ngirim undangan. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang pengusaha nasional mengatakan ada kesepakatan tentang nikel. Saya kira enggak ya. Karena kalau kesepakatan itu ya formal. Ini kan mungkin masih sifatnya dalam MOU. Dalam tahap baru kesepahaman awal gitu. Oleh karena itu ya dia nganggap ini informal lah. Yang namanya MOU kan informal, bukan deal. Bahkan ada yang bawa-bawa juga isu IKN. Jadi kayak ingin mencari investor untuk melanjutkan IKN. Iya, ini kan narasi seolah-olah mereka sudah ketemu Tesla dan Elon Musk dan Tesla siap bergabung berinvestasi. Enggak lah, ini cuma nyampein undangan.
Kemudian ada satu agreement, coba dong datang ke Indonesia, lihat nih kita punya produksi nikel. Gitu-gitu aja, belum ada komitmen yang berarti ya. Saya tahu Elon Musk itu lagi disibukkan dengan membeli Twitter. Hari-hari kemarin itu dia disibukkan, bahkan media yang saya langganan salah satunya itu masih diceritakan bahwa pendiri Twitter pun mendukung langkahnya Elon Musk, ya, pendiri yang sudah terlempar ya, untuk membeli Twitter gitu. Nah, sementara komitmen dia terhadap nikel itu nggak ada headline-nya. Yang jelas ini Elon Musk sendiri dari pihak Tesla menganggap ini pertemuan informal, ini nggak perlu ada beritanya gitu. Tapi di kita kan setuju investasi nikel. Enggak lah. Ini cuma undangan, dan kalau dilihat juga ada salah satu videonya kan, ini kan Elon sepakat untuk datang ke Indonesia karena diundang oleh Presiden Jokowi. Jadi ini kan pengirim undangan aja, kurir. Ini kan pertemuan ini nggak mungkin nggak direncanakan gitu ya. Artinya kalau direncanakan kan dua-duanya harus bersiap. Sementara ini masih kosan gitu loh Pak. Artinya tidak mempersiapkan gitu. Ya mungkin ini rasanya kayak kita itu tamu yang nggak penting gitu. Justru menurut saya begitu Bang. Iya, ini kan karena ya saya kira ini ada misinformasi ya, dianggap ini serius ya. Tapi Elon bilang apa maksudnya nyampein undangan, ya udah saya pakai kaos dan temen aja di pabrik. Namanya saya lagi di pabrik. Ini kayak pertemuan MOU, bukan pertemuan kerjasama antara kita sebagai state ya, Elon Musk sebagai corporate gitu ya. Kemudian ada gentleman agreement, enggak, ini terlepas dari itu. Ini jadi ini cuman istilahnya ya berkunjung silaturahmi lah, makanya gayanya informal. Itu yang, tapi di Indonesia jadi heboh, jadi headline. Padahal kalau ini betul-betul adalah kesepakatan bisnis dan itu melibatkan miliaran US dollar, pasti di Amerika sendiri akan jadi berita. Karena Tesla ini kan perusahaan publik, ya, dana-dana mereka ya harus transparan ke publik. Ternyata di Amerika sendiri nggak ada tuh beritanya. Hanya kita aja yang beritanya heboh, dan seolah-olah ini kita mengklaim satu prestasi, tapi di pihak sana juga di pihak sana nggak ada lawannya gitu, nggak klaim prestasi juga gitu. Jadi ya pencitraan lah lebih banyak. Gimik. Ya. Gimik yang salah kostum.